Perkenalkan, nama saya Yonatan Rafael Tobing dengan NIM 1141938. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan tentang materi tentang UAS OOSD yang diberikan oleh Pak Roy Dedi. Nah, di sini saya akan menjelaskan use case diagram mengenai aplikasi biodata soal. Nah, di dalam use case diagram ini terdapat beberapa use case yang akan dikerjakan atau dilakukan oleh aktornya itu adalah peserta. Di sini peserta bisa mengisi form biodata. Baru setelah mengisi form biodata, peserta akan bisa melihat form biodata juga. Nah, di sini juga peserta bisa mengerjakan soal. Setelah mengerjakan soal, maka peserta akan bisa melihat hasil nilai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya langsung. Nah, pada codingannya saya membuat beberapa kelas. Nah, kita melihat kelas pada biodata. Nah, pada kelas biodata, saya mengambil data dari database, yaitu pada biodata. Jadi, pada aplikasi ini menggunakan database sebagai penampung datanya supaya bisa nanti diambil dan di outputkan. Nah, di sini saya terdapat beberapa string yaitu variabel itu dengan nama, NIM, prodi, angkatan, jenis kelamin, umur, alamat, agama, dan email. Nah, pada biodata saya juga menambahkan public void tambah data, yaitu menggunakan uException. Dengan apabila nanti dengan fitur nanti apabila kita memasukkan data, maka akan keluar perintah, yaitu apakah Anda ingin menambahkan data ke dalam database tersebut. Jadi nanti fitur yang kita jalankan nanti akan mengeluarkan perintah apakah kita akan menambahkan data yang kita masukkan ke dalam database atau tidak. Nah, selanjutnya masuk ke kelas jenis kelamin. Nah, pada kelas jenis kelamin kita menggunakan enum class. Selanjutnya pada kelas list data, di sini akan menampilkan beberapa data nanti. Data pada database. Jadi apabila kita ingin menampilkan datanya, maka akan ditampilkan. Selanjutnya pada kelas soal. Nah, di sini dari kelas soal juga kita akan mengimport kepada kelas run nanti. Jadi public class soal akan mengambil data, menginput data dari bank soal. Ini bank soal, isinya adalah soal-soal yang akan ditampilkan. Dan juga optionnya. Jadi pada soal ini terdapat dua jenis soal, yaitu Pilgan sama True False.
Jadi pada kelas soal ini kita menggunakan file reader, file input dan juga buffer reader, buffer input. Jadi apabila data yang kita masukkan, database yang kita masukkan tidak ada, maka akan keluar kita database tidak temukan. Jadi kita harus menambahkan data terlebih dahulu, maksudnya menambahkan database yang baru. Di sini pun kita apabila kita telah menjawab soal, maka akan menampilkan hasilnya juga, menampilkan perhitungan akan jawaban yang kita input. Jadi setelah kita selesai menjawab dan juga melihat hasilnya, maka kita akan selanjutnya akan dikasih perintah, yaitu apakah kita akan ingin menambahkan data tersebut. Maksudnya data, makanya sebelum kita mulai menjawab pertanyaannya, maka di sini kita akan diperintahkan untuk memasukkan nama dan NIM. Jadi apabila kita memasukkan nama dan NIM, maka akan tersimpan ke dalam database, yaitu data nilai. Jadi pada database data nilai TXT akan tersimpanlah dia nama kita, NIM, dan nilai yang kita dapat setelah menjawab soal tersebut. Dan pada kelas utils kita menggunakan public boolean untuk public boolean get yes or no. Jadi ini kita gunakan untuk pada menu sebelumnya, yaitu apabila kita ingin menambahkan data tersebut, maka dan apakah ingin menambah data tersebut dan dengan perintah apakah Anda ingin melanjutkan. Jadi di sini apabila kita tidak mengisi dengan variabel y atau n, maka di sini perintah akan keluar pilihan Anda tidak memenuhi option. Pada public class run, di sini kita akan menampilkan semua perintah-perintah yang akan dilanjutkan. Pada public class run kita juga menggunakan boolean. Jadi ketika kita masuk ke aplikasi tersebut, maka akan keluarlah menu. Yang pertama itu mengisi data, yang kedua baru menjawab soal. Jadi pada case pertama, yaitu apabila kita mengisi soal atau memilih case pertama, maka kita akan masuk ke menu, yaitu mengisi biodata. Jadi setelah kita menginput datanya, menginput biodata, maka akan ditampilkan juga di bawahnya nanti data yang kita masukkan.
Jadi apabila kita run-kan, menjalankannya, maka pertama kita akan memasuki aplikasinya. Baru kita akan menemukan dua menu pilihan. Yang pertama, pada pilihan pertama kita akan mengisi biodata, pada pilihan kedua kita menjawab soal. Jadi apabila kita mengisi pilihan pertama, maka kita masuk ke pengisian form biodata. Kita masukkan nama, masukkan name, masukkan prodi, masukkan angkatan, masukkan jenis kelamin. Jadi pilihan untuk jenis kelamin itu kita menggunakan variabel L ataupun P. Itulah fungsinya tadi, fungsinya enum kelas pada jenis kelamin. Masukkan umur, alamat, agama, email. Nah, maka di bawahnya akan ditampilkan kembali data yang kita input, yang kita isi data biodata kita yang kita isi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu, yaitu apakah kita ingin menambahkan data. Jika kita ingin menambahkan data, kita tinggal menjawab dengan Y. Tapi jika kita tidak ingin menambahkan data, maka kita menekan N. Nah, di sini kita akan masuk ke perintah selanjutnya, itu apakah kita ingin melanjutkan ke menu awal atau tidak. Nah, apabila kita ingin melanjutkan ke menu awal, maka kita ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pilihan kedua, yaitu menjawab soal. Nah, sebelum kita menjawab soal, maka sebelumnya kita harus memasukkan nama dan NIM kita. Nah, jadi soal yang ditampilkan itu akan diambil dari database pada bank soal TST. Jadi akan ditampilkan pada kelas run. Jadi pada soal menggunakan kelas interface. Jadi data yang diambil itu akan ditampilkan di run. Nah, di sini dia terdapat akan menampilkan soal true false. Jadi bedanya codingan apa pada pilihan ganda sama true false. Kalau pada pilihan ganda kita akan menginput 4 option. Sedangkan kalau pada true false kita mengambil dari database itu dua option. Nah, maka setelah kita menjawabnya, maka akan tampil hasilnya. Di sini dapat kita lihat, yaitu hasilnya yang tampilkan dari jawaban kita nilainya 50. Nah, apabila kita sudah menjawab soalnya, maka akan keluar perintah apakah akan ingin menambah data tersebut. Jadi maksudnya dari perintah ini, apabila kita ingin menambahkan data tersebut, maka data dari yang kita input tadi seperti nama, NIM, dan hasil nilainya akan ditambahkan ke data nilai TXT. Apabila kita ingin menambahkannya, kita dapat menekannya I. Nah, maka karena nilai akhir Anda ada 50.
Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.